قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقد عرفت العلم المحمود والمذموم ومثال التباس وإليك الخيرة في أن تنظر لنفسك فتعتدي بالسلف أو تتدلى بحبل الغرور وتشبه بالخلق إلى آخره. Faqad arafta, maka sungguh engkau telah tahu al-ilmu terhadap ilmu al-mahmudah yang terpuji, wal madmumah dan yang tercela, wa mithar al-tibasi dan yang meragukan, yang berada di antara terpuji dan tercela. Wa ilaikal khiyaratu, dan wajib bagimu al-khiyaratu apa? Memilih fi antandura, dengan supaya kau melihat linafsika terhadap dirimu, terhadap kepentinganmu. Wa ilaikal khiyaratu, dan wajib kepadamu apa? Memilih fi antandura linafsika, untuk supaya kamu melihat linafsika terhadap kepentinganmu, terhadap kepentingan pribadimu. Fatak tadiyah bis salafi, maka engkau harus mengikuti bis salafi dengan kaum salaf. Au tatadalla, atau engkau terpesona bihablil ghurur, dengan tali tipuan, wa tashabbaha bil khalafi, dan terpengaruh bil khalafi dengan khalaf, kaum khalaf. Jadi poin di sini lanjutan dari suku sebelumnya. Menurut Imam Ghazali, dengan apa yang telah dijelaskan itu, bahwa engkau akan tahu ternyata ilmu itu ada ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela, dan ada yang berada di antara keduanya, yaitu yang meragukan apakah boleh menurut agama apa tidak, ragu kita. Dan oleh karenanya, karena ada yang seperti ini, maka kita harus memilih. Ketika Anda mampu untuk menilai, memilih mana yang baik dan mana yang tidak, maka kita harus memilih dengan menurut pandangan kita, pandangan diri sendiri. Oh ini nih yang lebih baik, oh ini nih. Itu maksudnya kata Imam Al-Ghazali di sini. Ketika Anda mampu. Kalau tidak, maka tugas Anda adalah bertanya kepada yang paham. Tanya kalau memang tidak bisa. Tetapi pada hakikatnya manusia itu mempunyai insting, ya, naluri, bisa dia. Tak mesti orang alim. Orang-orang biasa yang hanya punya ilmu pas-pasan, bisa dia memilih, bisa menilai bahwa ajaran ini, oh ini tak bagus nih, oh ini bagus, bisa. Cuman hari ini yang jadi persoalan bukan persoalan ajaran itu terpuji atau tidak, bukan persoalan ajaran itu benar atau tidak, karena hari ini yang menjadi dasar itu, yang terbanyak dari manusia itu adalah bukan apa yang disampaikan, tetapi yang menjadi patokan adalah siapa yang menyampaikan. Paham tak? Bukan apa yang disampaikan, tapi siapa yang menyampaikan. Artinya namun saya keleburan, apa-apa saya berdepak, tetap benar tiam, fokus tiam.
Itu hari ini seperti itu. Maka banyak manusia tersesat hari ini. Mulai kadung senang, ketika sudah senang pada seseorang, pada seorang kiai, seorang ustadz, seorang syekh misalnya. Kalau sudah senang, apa yang disampaikan itu kebenaran. Padahal bukan itu yang dimaksud. Agama tidak mengajarkan seperti itu. Agama mengajarkan kita harus memilih, khiyarah, memilih mana yang baik, mana yang tidak. Bukan melihat orangnya, tapi melihat apa yang disampaikan. Undur makilah, wala tandur mangkola. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Kalaupun dia itu dari orang gembel sekalipun, kalau memang itu sebuah kebenaran, wajib kita ikut. Tapi meskipun dari orang terhormat sekalipun, kalau itu sebuah kejahatan, hal yang tidak benar, maka wajib kita untuk tidak mengikutinya. Kalau bahasa pepatahnya, kalaupun dari kulit ayam, kalau telur diambil. Kalau dari kulit orang yang kuning, coba camat. Itu bahasa istilahnya. Nah, perbedaan hari ini seperti itu. Makanya hari ini banyak orang kesasar. Kenapa? Karena dia mengedepankan kultus, mengkultuskan seseorang. Tak boleh. Kita tidak boleh terlalu mengkultuskan seseorang. Tidak boleh. Orang kalau ngaji tidak akan mudah dia tergelincir ikut-ikutan ini itu ini. Tidak. Maka patakta dia bisalaf, maka ikutlah salaf. Ulama-ulama salafus sholihin maksudnya, ulama-ulama yang masih berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Disuruh ikut itu. Ulama salaf itu tak banyak sekarang. Au tadalla bihablil ghurur. Kalau tidak berpegang kepada para kaum salaf ini, kata Imam Ghazali, maka engkau akan tergelincir kepada jalan tipuan. Kau akan tertipu, terlena dengan tipuan. Itadalla bihablil ghurur, itu terlena dengan tipuan. Wa tashabbaha bil khalaf, kemudian dia menyerupai kepada yang khalaf. Yang halaf itu yang bertolak belakang, lawan dari salaf. Akhirnya apa? Yang muncul itu aneh-aneh, yang muncul nyeleneh. Yang hari ini itu banyak berfatwa, mengeluarkan hukum yang aneh-aneh, yang tidak masuk akal dan sebagainya, yang tidak berdasarkan dalil yang sebenarnya. Itu bukan orang yang alim-alim. Orang-orang yang aneh-aneh itulah. Ilmunya dia, ilmunya terbatas, hanya segitu. Apa yang aneh-aneh. Yang suka acal-pancalan, bahas hukum fikih. Itu kadang-kadang bukan orang ahli ilmu, kadang orang-orang biasa. Bahkan anak-anak kadang, nah, bujang lah apa, sambil nongkrong, sambil ngobrol, hukum aja saja. Banyak seperti itu. Jadi kalau Anda ingin selamat, ikut salaf, jangan terpesona dengan tipuan. Terus jangan kita menyerupai kepada yang salaf, yang bertolak belakang. Hindari, menjauh. Kalau ada yang aneh-aneh, menjauh. Kalau tidak, kita akan ikut. Kalau tidak kuat keilmuanmu, keimananmu, maka kita akan menjadi pengikutnya. Fakullu martadahu salafu minal ulumi qadin darasa. Maka sesungguhnya setiap perkara irtadahu
yang mendapat kerelaan terhadap perkara, terhadap ma. As-salafu, siapa kaum salaf, minal ulumi, nyatanya dari ilmu-ilmu, qad indorosa, maka sungguh telah tertutup, tertimbun. Jadi akibat dari ini munculnya kaum khalaf, akibat munculnya kaum khalaf ini, maka kaum salaf ajaran yang memang betul-betul benar itu kemudian dia tertutup. Justru yang muncul yang khalaf, yang salafnya kemudian tertutup, tertimbun oleh halafnya ini. Bukankah hari ini banyak kaum halaf yang muncul, kaum halaf yang dikenal orang, sementara ketika kaum salafnya itu banyak yang tidak tahu. Ulama-ulama salaf yang tetap berpegang teguh, dia tak pengen dipublikasikan dan sebagainya, itu tidak nampak dia. Yang nampak ustaz-ustaz, kiai-kiai yang karena media hari ini. Wa ma akabban nasu alaihi fa'aktharuhu mubtada'un muhaddatsun. Wa ma akabba, dan perkara akabban nasu, yang memegang siapa manusia, alaihi, atas perkara, atas ma, fa'aktharuhu, maka adapun yang lebih banyak, mubtada'un muhdatsun, adalah perkara bid'ah dan mengada-ngada. Jadi karena dia sudah banyaknya umat ini mengikuti kaum khalaf, bukan lagi kaum salaf, maka yang banyak itu adalah yang banyak diikuti oleh manusia ini hari ini adalah sesuatu yang perkara-perkara baru dan banyak mengada-ngada. Waqad sahha qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh benar apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban, telah datang apa al-islamu, Islam, ghariban, itu dianggap asing, wa sayaudu ghariban kama bada', dan dia akan kembali ghariban, dianggap asing, kama, sebagaimana bada'a, saat datangnya. Jadi ketika Islam baru datang, diutus, disampaikan oleh Rasulullah kepada umat, Islam itu dianggap aneh, bahkan dicaci maki dan sebagainya. Akhirnya Islam berkembang sampai hari ini. Nanti, bukan nanti, hari ini sudah. Kemudian Islam itu kembali dianggap aneh. Mulai dari hari ini, yang menganggap aneh Islam itu bukan orang di luar Islam, tapi yang menganggap aneh itu adalah orang Islam sendiri. Buktinya apa? Kalau ada orang bercadar, elok-elok, dikucu-kucunya kan itu, diledek. Ada orang taat, istiqomah ibadah, elok-elok, soalnya dia nggak aneh. Jadi Islam itu dulu seperti itu. Waktu pertama Islam itu disampaikan oleh Rasulullah, itu dianggap aneh. Suatu saat kata Rasulullah, Islam yang kubawa ini akan dianggap aneh kembali nanti. Depaklah sekarang, sudah sampai hari ini. Kalau orang yang ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah, dianggap aneh. Tapi mesti tak bojong, enggak, biasa. Kalau kau maksiat, kau ini, enggak. Tidak ada celaan apapun. Sementara ketika ada orang yang baik, orang istiqomah beribadah, ingin ketungin ibadah, macam-macam.
salah abad lah tak apa je. Jadi suka dengan orang setak tak geng. Jangan sampai kita melakukan itu. Kenapa? Karena ini telah disampaikan oleh Rasulullah. Jangan masuk golongan orang itu. Jangan kita pernah masuk kepada golongan orang yang suka menganggap Islam itu aneh. Sekarang apa relevansinya itu kan? Apa salahnya? Orang yang terjemaah, rajin ngaji misalnya. Justru itu harus jadi motivasi kita. Oh si A itu taat ke masjid. Aku ni bila? Biar kita bisa ikut. Kemudian sama-sama kita menjadi orang yang istiqomah dalam beribadah. Fatubal ghuraba, maka beruntunglah al-ghuraba, orang-orang yang dianggap aneh. Ini yang untung kata Rasulullah. Makanya kalau ada seseorang mengalami itu, udah santai saja. Terserah kau lah. Kau menganggap aku so taat, so apa. Aku ibadah bukan karenamu, tapi aku beribadah karena Allah. Allah masa bodoh. Dan ini yang dianggap orang untung kata Rasulullah. Fatubul ghuraba. Fakilah maka ditanya Rasulullah, wa manil ghuraba? Wa manil ghuraba? Dan siapakah al-ghuraba, orang yang untung, ya orang yang aneh itu? Siapakah orang yang aneh itu? Qala maka menjawab Rasulullah, alladzina yuslihuna ma afsadun nas. Yang dianggap ghuraba, orang aneh itu adalah orang-orang yang selalu memperbaiki dirinya terhadap perkara afsadahu, yang telah menganggap jahatku terhadap an-nasu, siapa manusia, min sunnati, dari sunnah. Yaitu yang dianggap baik kata Rasulullah, yang dianggap ghuraba itu adalah orang yang tetap berpegang teguh mempertahankan sunnah Rasulullah, meskipun ketika dia melaksanakan sunnah itu dia mendapat celaan-celaan, mendapat hinaan-hinaan, dia tetap bertahan memperbaiki terhadap ajaran-ajaran agama, memurnikan kembali ajaran agama. Ketika ada ajaran agama yang telah menyimpang, diluruskan. Apa yang diperintahkan Nabi, yang disunahkan Nabi dilakukan. Contoh apa? Ijma'ah kita bojong. Itu kan sunnah muakkad 27. Kalau sholat sendiri berapa? 1. Termasuknya seperti itu. Jadi kita berani menghadapi risikonya demi mempertahankan ajaran Rasulullah, ajaran Islam, ajaran Rasulullah. Walladzina yuhiyyuna, dan orang-orang yang menghidupkan perkara amatuhu, yang telah mematikan terhadap min sunnati, dari sunnahku. Jadi apa-apa yang telah tak dilakukan orang, kita lakukan dari sunnah-sunnah Nabi, dihidupkan kembali, dimunculkan kembali. Itulah yang disebut orang aneh. Orang yang beruntunglah itu namanya. Bukankah yang masuk surga itu orang itu lebih sedikit daripada yang masuk neraka? Maka orang-orang yang aneh itu, yang tetap tamassak, berpegang teguh kepada ajaran agama, itu orang yang baik. Kalau dulu orang
Yang bukan Islam itu terkucilkan ketika Islam telah jaya. Hari ini terbalik. Justru orang yang berpegang teguh kepada ajaran agama itu yang terkucilkan sekarang. Terkucilkan. Tante-tantenya kiamat kan pakai doa Allah. Ya. Tante-tante kiamat itu doa. Di antara apa yang dijelaskan Rasulullah ketika kemaksiatan di pusat bumi ini, di tempat yang begitu dimuliakan oleh Allah, kemudian muncul kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela, maka itu tanda-tandanya kiamat akan muncul di antaranya. Contohnya apa? Kalau yang punya HP kemarin ada lihat di YouTube, HP. Bagaimana kota Mekah sekarang melaksanakan konser joget. Kota Mekah itu yang sangat tabu ketika di Mekah ada konser macam itu. Ratusan ribu manusia datang, joget yang goyangan di Mekah. Coba, itu tanda-tanda, itu sudah 14 abad tahun yang lalu dan disampaikan Rasulullah. Ketika itu sudah muncul, berarti kiamat yang parah lah. Di antara tanda-tanda yang sudah muncul. Di antara yang lain apa? Akan terjadi pertikaian nanti. Pertikaian perebutan kekuasaan di Mekah itu nanti. Penguasa yang sahid terbunuh, kemudian saling bunuh anak-anaknya itu, pangeran-pangerannya itu berebut kekuasaan. Mulailah kokaran. Nah, coba dengarkan berita. Anak Raja Salman itu sekarang kan putra mahkotanya, sementara ponakannya yang sebelumnya putra mahkota, kemudian dilengsarkan anak bibi yang kan. Nah, sekarang dendam. 3 pangeran yang lain itu dendam, bahkan banyak yang lain-lainnya lagi dari kerabat-kerabatnya. Anak rajanya itu hari ini, pangerannya itu yang hari ini nangkep konser di Mekah, orang joget-jogetan disko-diskoan. Itu tanda-tanda yang disampaikan Rasulullah telah muncul kembali di antaranya. Wa fi khabarin akhar, dan di dalam hadis yang lain, hum mutamassikuna bima antum alaihi al-yawm. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh bima, dengan apa-apa antum dan adapun kalian alaihi atas ma al-yawm pada hari ini. Ini orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran, kepada sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi hadisin akhar, dan dalam hadis yang lain, al-ghuraba nasun, yang disebut dengan ghuraba adalah nasun, manusia, qalilun yang sedikit, salihuna yang baik-baik, baina nasin katsirin, yang ada di antara manusia banyak. Dari sekian banyak manusia, yang termasuk golongan ghuraba itu adalah orangnya sangat sedikit. Yang banyak itu yang tak benar. Sementara yang benar tapi dianggap aneh, itulah ghuraba, itulah orang yang untung kata Rasulullah, dan jumlahnya tak banyak orang yang macam itu. Kenapa? Karena berat. Orang bisa bertahan disebut ghuraba pada akhir zaman itu berat. Kenapa berat? Karena taruhannya adalah nafsu, belis, pengkirin. Kita nganu, pada do bener kita ngangkuk ya pojong ngapa. Kocak inilah, kocak itulah. Jadi berat. Tantangannya itu berat. Kalau tak mampu bertahan, maka kita akan tergerus, tergerus.
Tergerus kepada apa? Pada yang tadi itu kehalam, bertolak belakang dari yang sebenarnya. Orang ahli ibadah itu godanya berat. Kenapa berat? Karena pahalanya besar, surganya Allah. Mana yang pahalanya kecil lomba karong, ini paling hadiahnya ceret. Kalian perlu kesabaran, perlu ketekunan, perlu keistiqomahan orang ibadah itu. Tak peduli, yang penting kita tujukan niatkan kepada Allah. Orang mau ngomong apa terserah. Itulah orang murabah. Dan itu tidak banyak pada Rasulullah. Man yubghiduhum aktsaru mimman yuhibbuhum. Adapun orang yang membenci mereka, kaum murabah ini, aktsar itu lebih banyak mimman yuhibbuhum daripada orang yang menyenangi terhadap kaum murabah. Jadi orang yang senang pun tak banyak. Yang banyak itu orang benci terhadap orang ini. Padahal inilah orang yang baik, orang yang dicintai Allah, orang yang dicintai oleh Rasulullah. Jadi dicintai manusia belum tentu dicintai Allah. Begitupun orang kalau sudah dicintai Allah, tak dicintai manusia pun tak apa-apa. Ada orang dicintai Allah, tapi justru manusia tak suka. Itu yang banyak hari ini. Waqad sarat tilkan ulum gharbiyatan, dan sungguh jadilah apa ilmu-ilmu gharbiyatan menjadi aneh. Bihaitsu yumqatu zakiruha, dengan sekiranya yumqat dicaci maki, zakiruha siapa orang yang mengingatkan terhadap ghuraba. Walidalika, dan karena itu qala Ats-Tsauri, berkata siapa Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, idza ra'aital 'alima, ketika engkau melihat terhadap orang yang alim, katsirul asdiqai, yang banyak temannya, yang banyak pengikutnya, fa'lam, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya orang itu, mukhallitun, adalah orang yang telah tercampur, li'annahu innataqa bil haqqi abghaduhu, karena sesungguhnya orang itu innataqa, ketika dia berbicara bil haqqi, terhadap satu kebenaran, abghaduhu, maka akan benci siapa asdiqahu, terhadap terhadap orang. Jadi sekarang maksudnya, kalau ada orang benar, orang alim, banyak pengikutnya dan sebagainya, banyak hidup di sebuah komunitas yang banyak, ketika dia berbicara sebuah kebenaran, tidak akan semua itu yang mau ikut terhadap apa yang disampaikan. Tidak semua senang. Yang banyak itu pasti yang benci daripada yang senang. Banyak yang dia itu menjadi tukang fitnahnya daripada yang mengikuti. Itu yang lebih banyak. Itu kata Imam Ghazali. Inilah pergeseran yang kelima, yaitu dari lafaz al-hikmah yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali ini, yang terjadi hari ini kepada umat manusia, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun urbi biha arwal wabailha al-mustafa wal murtada ya latifah
ada